dahsyatnya penghapus dosa. 12 sebab dosa diampuni Allah berdasarkan Al-Quran dan hadits sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, bayangkan sejenak, seandainya malam ini adalah malam terakhir dalam hidup kita. Kita berdiri di hadapan Allah dengan membawa begitu banyak dosa, dosa yang kita ingat dan dosa yang telah kita lupakan, dosa yang kita lakukan terang-terangan, dan dosa yang kita sembunyikan dari manusia. Kita mungkin mampu menyembunyikannya dari keluarga, sahabat, bahkan dari seluruh manusia. Tetapi tidak satu pun tersembunyi dari Allah. Namun jangan berputus asa, karena Rabb kita bukan hanya maha mengetahui dosa-dosa kita, tetapi juga maha pengampun lagi, maha penyayang. Allah membuka pintu taubat, mengajarkan kepada kita berbagai sebab yang menjadi jalan terhapusnya dosa. Salat, wudu, istighfar, puasa, sedekah, zikir, kesabaran menghadapi musibah, dan amal-amal saleh lainnya. Semuanya menjadi sebab dengan rahmat Allah, dosa-dosa kita diampuni. Maka hari ini marilah kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah kita kembali kepada Allah? Sudahkah kita membersihkan lembaran kehidupan kita sebelum lembaran itu ditutup untuk selama-lamanya? Ma'asyirul muslimin rahimakumullah, dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih, dosa seorang Muslim dapat dihapus dengan beberapa sebab. Menurut manhaj salaf, kita menetapkan sebab-sebab tersebut berdasarkan nash, tanpa menetapkan suatu amalan sebagai penghapus dosa, kecuali ada dalilnya. Berikut 12 sebab yang dapat menggugurkan dosa kaum muslimin. 1. Taubat yang benar. At-Taubah An-Nashu. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Taubat yang benar mencakup meninggalkan dosa, menyesalinya, bertekad tidak mengulanginya, dan apabila berkaitan dengan hak manusia, mengembalikan hak atau meminta kehalalan. Allah bahkan berfirman, Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu kejahatan-kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan-kebaikan. Surah Al-Furqan ayat 70. Ini termasuk rahmat Allah yang paling dahsyat. Dokter 2. Istighfar. Allah berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Barang siapa mengerjakan kejahatan atau menzalimi dirinya, kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi, Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 110. Nabi SAW juga bersabda bahawa Allah mengampuni dosa hamba yang berbuat dosa, kemudian memohon ampun kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Wudu dan salat. Rasulullah SAW bersabda, Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsan hal yabqa min daranihi syai'un. Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Ia mandi di dalamnya 5 kali sehari. Apakah masih tersisa kotoran pada dirinya? Para sahabat menjawab, tidak tersisa kotoran. Beliau bersabda, فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan-kesalahan dengannya. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, wudu yang dilakukan dengan sempurna menjadi sebab gugurnya dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. 4. Salat 5 waktu. Allah berfirman, Innal hasanati yudhibna sayyiat.
Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Quran Surah Hud ayat 114. Ayat ini menjadi kaidah besar. Amal saleh yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai sunnah menjadi sebab terhapusnya dosa. 5. Sedekah. Allah berfirman, In tubdu sadaqat, fani'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, fahuwa khairun lakum, wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. Jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. It peaks. Puasa Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari dan Muslim. Demikian pula qiyam Ramadan atau tarawih dengan iman dan mengharap pahala menjadi sebab diampuninya dosa yang telah lalu. Hadis Bukhari dan Muslim. 7. Haji dan umrah yang mabrur. Rasulullah SAW bersabda, Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa berhaji karena Allah lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat kefasikan, ia kembali seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan Nabi SAW bersabda, Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah yang satu ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Hadis Bukhari dan Muslim. 8. Musibah dan penderitaan yang dialami dengan sabar. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karena hal itu. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka sakit, kehilangan, kesedihan, kelelahan, dan berbagai ujian dapat menjadi kafarah dosa apabila seorang Muslim bersabar dan mengharap pahala dari Allah. 9. Zikir. Biasakanlah untuk senantiasa membasahi lidah anda dengan berzikir kepada Allah di setiap waktu, setiap keadaan, pagi dan sore. Rasulullah SAW bersabda, Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin huttat khatayahu. Barang siapa mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, dosa-dosanya akan dihapus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Amal-amal saleh secara umum. Allah berfirman, Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapus keburukan-keburukan. Quran Surah Hud ayat 114. Karena itu membaca Al-Quran, membantu orang lain, berbakti kepada orang tua, silaturahmi, menolong kaum muslimin, dan berbagai amal saleh yang sesuai sunnah dapat menjadi sebab penghapusan dosa. 11. Meninggalkan dosa-dosa besar. Allah berfirman, In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah An-Nisa ayat 31. Ini menunjukkan adanya perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil dalam masalah kafarah. 12. Syafaat Nabi SAW dengan izin Allah. Pada hari kiamat, Rasulullah SAW mendapatkan syafaat yang Allah izinkan. Syafaat bukan hak yang diberikan secara bebas kepada siapa saja, tetapi man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Aqidah Ahlus Sunnah menurut manhaj salaf menetapkan syafaat dengan izin Allah dan bagi orang yang Allah ridai.
Saudara-saudaraku, tidak semua dosa otomatis gugur hanya karena seseorang melakukan amal saleh. Dosa kecil dapat dihapus dengan berbagai amal saleh sebagaimana nash di atas. Sedangkan dosa besar membutuhkan taubat menurut penjelasan para ulama ahlus sunnah. Dan dosa yang berkaitan dengan hak manusia harus diselesaikan dengan manusia tersebut. Mengembalikan harta, meminta maaf, kehalalan, atau menunaikan haknya. Rasulullah SAW memperingatkan tentang orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa dan zakat tetapi pernah menzalimi manusia. Pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Jika pahala habis sebelum kezalimannya selesai, dosa mereka dilemparkan kepadanya. Hadis Muslim. Kesimpulan, secara ringkas, sebab-sebab gugurnya dosa yang memiliki landasan nash antara lain: taubat, istighfar, wudhu, syalat, sedekah, puasa, qiyam Ramadan, haji, umrah, zikir, amal saleh, menjauhi dosa besar, sabar menghadapi musibah, dan syafaat yang Allah izinkan. Yang paling agung adalah taubat nasuha. Jangan menunda taubat, karena kita tidak mengetahui kapan kematian datang. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Surah Az-Zumar ayat 53. Catatan manhaj salaf. Ayat ini adalah seruan bagi orang yang mau kembali kepada Allah dengan iman dan taubat. Bukan pembenaran untuk terus-menerus bermaksiat dengan berharap Allah pasti mengampuni tanpa taubat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.